Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratul Mukarram akhuna sahibul majlis Ustadzuna Kiai Haji Ubaidillah Ansari wa akhuna Kiai Haji Mufti Hamdani, Kiai Haji Arif, Kiai Haji Mahmud Yunus, Kiai Haji Andre, para kiai, para asatiz, hadirin muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat hadir kembali di majelis ini, nyambung kajian kita Al-Hikam, hikmah-hikmah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Atha'illah Sakandari, yang disyarahkan oleh Syekh Al-Imam Abdullah Ibn Hijazi Asy-Syarqawi, Syekhu Al-Jami' Al-Azhar Al-Asbaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadza al-kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Matali'ul anwar al-qulub wal asrar. Matali' yakni tempat tulu', ya maudhi'u tulu' wa maudhi' syuruk al-anwar. Anwar di sini adalah al-anwarul ma'nawiyah, tempat munculnya cahaya batin, cahaya yang kita sebut hati nurani, begitu. Ketika orang melakukan kekejaman, kita mengatakan kamu tidak punya hati nurani, hati tempat cahaya. Cahaya itu adalah sifat-sifat mulia, sifat-sifat indah. Kalau berubah menjadi perilaku, maka disebut al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Kalau akhlak boleh hanya menjadi sekedar budaya, adat istiadat, tetapi yang dibahas di dalam tasawuf bukan budayanya, tetapi sumber akhlak itu, yaitu cahaya di dalam hati. Maka dikatakan matali'ul anwar, tempat munculnya cahaya, itu al-qulub wal asrar, rohani maksudnya, bukan fisik, bukan akal, bukan jasad, tetapi ruh. Karena ruh ada satu sifat yang melahirkan, yang menjadi sumber perilaku, ya, maka itu disebut al-asrar. Al-asrar. Maka matali'ul anwar al-qulub wal asrar, tempat munculnya, tempat lahirnya, tempat timbulnya cahaya-cahaya yang bersifat maknawi, seperti cahaya ilmu, ma'rifat atau tauhid, ya. Itu adalah al-qulub, hati. Qulub di sini adalah yang mempunyai cahaya itu adalah qulubul ma'rifin, qulubul arifin, cahaya orang-orang yang ma'rifat. Al-qulubu wal asrar, ya. Asrarul arifin, qulubul arifin, ya, seperti halnya bintang di mana langit, di mana langit itu di dalamnya terdapat bintang-bintang yang memancarkan cahaya.
Al-Imam Asy-Syadzili pernah berkata, "Lau kushifa an-nuril mu'min al-'asi la tabaqa ma baina as-sama'i wal ard, fama dhannuka bi nuril mu'min at-ta'i." Jika seorang mukmin yang maksiat saja disingkapkan bahwa seorang mukmin meskipun zahirnya maksiat tapi iman itu bercahaya, ada cahaya iman itu saja dapat menutupi langit dan bumi. Cahayanya mengalahkan cahaya matahari, cahaya bulan. Namun kita terhijab oleh tubuh kita ini, oleh tubuh. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang an-nur, ya, tentang cahaya yang oleh orang sufi digunakan atau dipandang sebagai wasilah ya, Allah mentajalikan makhluknya. Orang-orang sufi memahami, dan pemahaman itu telah di-framing katakan oleh Al-Imam Ibn Arabi, bahwa berdasarkan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku menciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembah. Al-Imam Ibn Abbas mengatakan bahwa tafsir daripada illa liya'budun ay illa liya'rifun, artinya kita diturunkan ke bumi ini untuk mengenal Allah. Maka dijelaskan oleh orang-orang sufi bahwa diturunkan ini maknanya diwujudkan. Diturunkan itu maknanya diwujudkan. Mereka punya istilah tanazzul, turun. Sifat wujud Allah turun dan menjadi wujud makhluk. Ini tanazul. Lalu kemudian Allah turunkan lagi sifat-sifat atau apa yang disebut ma'rifah. Allah turunkan. Namun karena kita sudah wujud, mula-mula melihat Allah adalah dari alam semesta, kemudian meningkat. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah, berarti Allah punya sifat-sifat yang dijelmakan, yang ditajalikan ke dalam alam ini, maka meningkat ma'rifatnya, imannya, tauhidnya kepada sifat. Kemudian sifat ini berarti berdiri di zat, berarti ada zat Allah. Maka meningkat imannya, meningkat ma'rifat, disebut taraqi. Ya, disebut taraqi. Nah, tanazul dan taraqi itu semuanya adalah ciptaan Allah. Kita merasa berupaya, kita berzikir, kita bermujahadah, kita melawan hawa nafsu, ya, terus meningkat, iman kita bertambah, ma'rifat kita bertambah, tauhid kita bertambah. Padahal itu juga Allah anugerahkan. Maka dibuat nazariyahnya, fikrahnya ya oleh Al-Imam Ibn Arabi dengan fikrah, nama fikrahnya adalah At-Tazalliyat. Tajalli ya. Tajalli ini kalau kita terjemahkan secara harfiah yaitu jelmaan. Ya, mungkin ulama-ulama dulu dalam bahasa Jawa tinggi dan Sunda tinggi menyebut manusia itu jalma, mungkin dari bahasa tasawuf ya. Majlan, jelma. Ya. Tajalliyat ini sebetulnya menjelaskan hubungan al-Khaliq dengan al-Makhluk. Ya, Allah dengan al-Kaun. Bahwa alam semesta ini jelmaan ciptaan Allah. Itu.
Nah, teorinya tajalli. Tajalli ini. Maka karena ini tajalli, maka ini majla. Ya, jelmaan, tempat menjelmanya asma dan sifat. Dan al-insan ini adalah al-majlal akmal wal ashmal, jelmaan yang paling sempurna. Akhirnya dari teori inilah timbul teori mikrokosmik. Misalnya manusia adalah alam, ringkasan alam yang kecil, dan alam itu adalah gambaran manusia besar, manusia. Dari situlah dikatakan bahwa tubuh manusia ini sempurna karena dia ringkasan alam semesta. Tubuh sama dengan alam semesta, kaun. Nah, maka orang-orang sufi ketika membaca ayat-ayat kaun, dia praktikalkan ke dalam diri manusia. Gitu. Sebagaimana nah ini adalah wujudnya. Maka di sini dikatakan tajalli wujud, tajalli al-wujudiyah. Ya, namanya tajalli wujudiyah. Allah jelmahkan majalah yang paling sempurna adalah manusia. Kita melihat manusia itu ada dirinya, zatnya, ada sifatnya, ada fiilnya, dan ada karyanya. Maka berarti Allah juga mempunyai zat, mempunyai sifat, dan mempunyai af'al, fi'il. Dan inilah manusia karyanya. Maka dikatakan manusia itu suratul haq, gambaran identitas ketuhanan, disebut huwiyatul haq. Ya. Maka kita mengenal Allah ya jalannya diri masing-masing. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Mau ngelihat di mana Allah itu tanzih mutlak. Allah itu tidak dapat diteliti, tidak dapat dicapai oleh akal, tidak dapat dipahami, tidak dapat digambarkan. Khayal aja itu nggak bisa sampai ke Allah. Betul-betul nazih, betul-betul suci. Ya, nggak ada yang bisa ngedeketin zat Allah, sifat Allah, fi'il Allah, nggak ada. Akal nggak sanggup, ngehayal aja nggak sampai. Itu yang dimaksud at-tanzih. Nah, maka cukup kita melihat dalam teori tasawuf disebut tasbih. Jadi ketika kita mendengar tasawuf ada tasbih, jangan dibawa-bawa ke ilmu kalam. Oh, berarti ini musyabbih, mujassim, bukan. Tinggalkan dulu istilah ilmu kalam, kita sedang bicara ilmu tasawuf. Sama persoalannya adalah tanzih. Namun kenapa dikatakan tasbih? Karena Al-Quran tidak menggunakan kata syabaha. Ini alasan lughawinya. Al-Quran menggunakan kata mathala. Laisa ka mislihi syai', bukan laisa ka syibhi. Dan secara bahasa pun, kalau mislun itu adalah serupa total, kalau syibh itu hanya sebagian yang serupa. Maka ketika dipinjam untuk dijadikan teori dia untuk menjelaskan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, jelmaan zat, sifat, dan fiilnya, maka dikatakan musyabbah. Dan keluarlah teori Imam Ibnu Arabi, al-haqqul munajjah wal khalqul musabbah. Allah ini sudah suci, maka untuk melihat jendelanya adalah manusia yang diserupakan zatnya, sifatnya, dan fiilnya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ketika Allah menjelmakan diri kita, maka itulah pengenalan Allah kepada diri kita. Maka jangan pernah pikir orang lain, terus keluar taujihat akhlak seperti itu. Kita tidak boleh ikut campur, ingin tahu, ngurusin, mikirin, terganggu oleh keadaan orang lain. Wong itu semua kehendak Allah. Jadi nggak ada hubungannya dengan kita. Ya, hubungannya dengan kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mencontoh, ya, ambil yang baik, jauhkan yang buruk, dan lain sebagainya. Sama sekali kita tidak diberikan beban apa-apa tentang orang lain.
Justru beban yang ditanyakan oleh Allah kepada kita tentang orang lain, kewajiban kita kepada orang lain. Sebagai apa? Sebagai guru, sebagai murid, sebagai suami, sebagai istri, sebagai tetangga, sebagai tetamu, sebagai sesama umat Islam, sebagai orang yang saling memerlukan dan lain sebagainya. Nah, ketika manusia sudah ada wujudnya, maka manusia diminta untuk menyembah Allah. Ya. Dan menyembah ini adalah mengenal Allah. Maka diturunkan namanya tajalli al-irfani, al-irfaniyah. Nah, ini teori lain disebut tanazzul, turun. Ya. Nah, karena manusia sudah ada, ingin mengenal Allah itu seolah-olah naik ke atas, logikanya begitu. Maka katanya pertama orang itu mendapat anwarut tabi'ah, cahaya kepada alam tubuhnya ini. Kalau cahaya yang diberikan kepada akalnya, ya, tabiat ini adalah cahaya-cahaya yang diberikan kepada akalnya. Dia menerima agama melalui informasi wahyu berupa huruf, berupa kalimat, bahasa, dianalisa itu oleh akalnya. Kalau kita memahami Al-Quran dan hadis, itu anwarut tabi'ah. Ya. Orang kafir juga tanpa perlu masuk Islam, belajar bahasa Arab, belajar usul fikih, bisa paham, tapi tidak menangkap ma'aradahullah, apa yang Allah maksud. Itu perlu anwarul ma'ani, nanti nurul anwar. Ini baru mulai dibersihkan hatinya, bersihkan tabiatnya, tubuhnya, tazkiyatun nafas. Nanti baru rohaninya, kalau ini katakan ilmu yang akli, nanti baru di sini katakan ma'rifat ruhiyah. Ya. Nah, kalau nurul anwar ini sudah suhud fana gitu. Kenapa nurul anwar? Artinya dia telah menyaksikan zat Allah, karena rohaninya memiliki sifat-sifat mulia. Atau dengan kata lain, ini marifatul fi'il, marifatul sifat, marifatul zat, tauhid fi'il, tauhid sifat, tauhid zat, fana fi'il, fana sifat, fana zat. Itu istilah banyak sekali, nggak penting. Yang penting kita memahami bahwa Allah turunkan dan kemudian Allah perintahkan untuk mengenal Allah. Dan mengenal Allah ini pun berproses, karena nggak langsung zat, karena ada hijab-hijab yang. Nah, ada terakhir adalah disebut tajalli tajribiyah. Karena setiap peringkat-peringkat ini akan melalui proses pengalaman batin, sehingga dia dapat merasakan ya apa yang Allah anugerahkan ketika Allah berikan irfan ini. Ya, maka setiap tahap itu ada azwaq, ada mawajid yang dirasakannya. Itu pun Allah yang berikan, bukan kita yang menciptakan. Itu pun Allah yang tajalikan. Kalau itu sebuah yakin, maka ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Gitu. Kalau itu sebuah fana, ya fana fiil ke sono. Ini istilah ini fana fiil, fana itu semuanya ada di sini. Tajribah. Yang dijelaskan adalah zauqnya, mawajidnya, rasanya. Dan inilah yang diterjemahkan oleh para aulia dengan istilah yang khusus disepakati oleh mereka. Yang ini sering dikritik oleh orang mutakalimin, orang filsafat. Ya. Ini yang disebut ilmu hakikat. Dan ini yang dikatakan bahwa mereka membuat istilah sesuai zauqnya. Ya, kalau belum punya zauq, jangan mikir, oh ini juga zauq saya. Zauq apa? Ya, itu di tingkatan tajribah. Nah, orang sufi mengatakan bahwa Allah mewujudkan dan Allah memberikan ma'rifat dan Allah memberikan rasa tajribah minal azwaq wal mawajid, itu nur. Itu nur. Ya. Sekarang sebetulnya di alam modern ini kita nggak bingung ya. Mulai proyektor yang sederhana aja, itu di layar gambar begitu rapi, hidup seperti manusia hidup. Itu kan cahaya yang men-shotnya itu, memunculkannya itu kan cahaya. Ya.
Mungkin kalau proyektor, kalau kita cegah cahayanya akan terhalang. Sekarang kan proyektor udah nggak tercegah lagi, sudah ada wifi ya, wireless, udah nggak bisa dihalang lagi. Kenapa? Teori orang sufi itu ratusan tahun dulu bahwa kita ini nur. Ya. Maka isyaratnya dari Allahu nurus samawati wal ar katanya. Allah menyinari, bukan Allah itu cahaya. Dalam tafsirannya Allah yunawir, Allah menyinari. Mana sinarnya? Maksudnya Allah menciptakan langit dan bumi. Alatnya nur. Nah, ketika Allah kasih marifat juga nur. Al ilmu nurun, al imanu nurun, al akhlaqu nurun, as-sabru nurun, semua nur. Jadi tubuh kita nur yang udah terlalu jauh. Ya, dari zat sudah terlalu jauh. Ya, maka kelihatan gelemek-gelemek begini. Ya. Lalu Allah kasih nur ke dalam rohaninya, dan itulah ya, yang membuat wajah segar, wajah cerah, tahan letih, tahan dan semua musibah apapun nggak bikin mengkerut, nggak bikin busam, nggak bikin buram, karena ada cahaya ya, yang melihat hakikat ciptaan itu semua. Gitu. Dan teori ini udah lama, ya, sejak abad kedua oleh Abdullah Sahal At-Tusturi, ya, teori ini. Namun teori ini katakanlah dipatenkan begitu oleh Al-Imam Ibn Arabi. Nah, maka nur. Nah, Imam Ibn Athaillah itu ya sudah berapa ratus tahun setelah Imam Ibn Arabi, semua istilah itu ya, berpusat kepada Imam Ibn Arabi. Maka dikatakan Matali'ul Anwar ini anwar maknawi, anwar irfani. Itu al-qulub wal asrar, bukan jasad, tetapi di dalamnya rohani. Ya kan, ini jasad ini. Nah, adapun irmani ini adalah ruh dalam jasad itu dijelmakan. Maka yang naik kepada Allah, yang taroki kepada Allah, imannya makin tinggi. Nah, maka atas dasar itu juga orang sufi membagi semua akhlak dibagi tiga. Syukur terbagi tiga, syukur awam, syukur khas, sabar bagi terus, seperti itu. Itu menunjukkan taroki. Nah, taroki ini menunjukkan ada upaya. Enggak simsalabim, enggak begitu aja anak wali terus jadi wali, enggak. Ya, anak nabi jadi nabi kan enggak. Tetap taroki. Bodoh ya bodoh, goblok ya goblok. Ya, jahil ya jahil. Enggak ada. Karena untuk mencapai irfani ini enggak ada hilah. Ya, enggak ada hilah. La yunalu bihilatin wa la yutlabu bisababin illa tarku kulli syai'in katanya. Tidak dicapai dengan hilah. Enggak dicapai dengan hilah. Wah, kita ziarah kubur 10 wali jadi, enggak ada. Atau kita zikir 1 hari 2 juta, enggak ada. Mesti dengan mengamalkan syariat. Mau enggak mau. Ya, enggak ada. Atau ada zikir napas sampai tebesek gitu, enggak ada. Atau zikir dalam air atau tapak di atas gunung, enggak ada. Ya, idha'atul waqt, buang-buang waktu. Mendingan ngaji Quran, hadis, ya, hafalin, pahamin, amalin lillah, jadi wali. Emang dari dulu begitu. Ya. Mungkin zaman dulu tapak di gunung yang kotanya gunung kan gitu. Ya, sekarang bisa tapak di apartemen kan gitu. Ya. Kan istilahnya ada topo ing sejerone projo kan begitu. Ya, bertapa di tengah pasar, di tengah kota. Nah, maka matali'ul anwar, tempat munculnya cahaya itu al-qulub wal asrar, hati. Dan yang hikmah yang berikutnya juga nurun mustaudaun fil qulub, cahaya yang diletakkan, yang disimpan ya, di dalam qulub, hati. Madaduhu, sumbernya minan nuril warid, dari cahaya yang datang, min khazainil ghuyub, dari simpenan yang gaib ya. Ini manusia, ini ruhnya. Dia mendapat nur, disimpan di dalam rohaninya. Itu dari mana? Dari
dari khazainil ghuyub. Ini gaib nih, zat ini Allah, ini gaib. Artinya bukan dari apapun, dari Allah. Ringkasnya begitu. Bukan dari nenek moyangnya, bukan dari amalnya, bukan. Ya. Bahkan orang yang beramal pun tadi kita mengatakan jalannya beramal syariah pun bukan i'timad alal amal, bukan i'timad kepada amal. Maka sejak awal lagi orang sufi sudah memberikan tahzir. Ya. Setelah dia artinya menjelaskan bahwa jalannya amal, ditahzir untuk tidak i'timad kepada amal. Nah ini kan hikmah yang pertama ini udah min alamatil i'timadi alal amal, katanya sudah ya, menjelaskan bahwa kita tidak beriktimat kepada amal dan bukan tidak beramal. Ya, sejak awal lagi para mursyidin itu tidak mensugesti murid untuk melihat kepada adadul amal, kasratul amal, tidak. Ya. Ajarannya tidak terus menyuruh banyak amal, tidak, tetapi menyuruh beramal yang berkualitas meskipun sedikit. Khairul umur adwamuha wa in qalla. Itu biar sedikit asal khusyuk, katanya begitu. Biar sedikit ilmu asal manfaat. Bukan kemudian orang sufi tidak perlu ilmu, banyak-banyak ilmu jadi hijab. Itu juga kesimpulan yang salah. Biasanya yang ngomong begitu, yang nggak perlu ilmu, yang penting zikir misalnya, yang penting manfaat. Jadi kita nggak perlu banyak ilmu dan benar-benar nggak nuntut ilmu, ya. Benar-benar nggak punya ilmu. Berarti yang ngomong itu bodoh, ya. Yang ngomong itu bodoh. Ya. Dia mengambil dalil omongan sufi itu untuk melindungi kebodohannya, itu tidak ada. Ya, tidak boleh. Karena di dalam penjelasannya orang-orang sufi itu dinamakan arif ba'dal alim. Bagaimana orang dikatakan arif enggak alim? Kan berarti ada yang salah. Kita sering mengatakan wali itu enggak mesti alim, enggak. Wali ya, wali enggak mesti alim. Enggak bisa baca Quran jadi wali. Maksudnya wali itu mereka memiliki sifat akhlak mulia. Seseorang memiliki satu sifat saja wali, itu wali am. Nah ketika tasawuf berbicara wali khas, wali khusus. Orang bertarekat bertasawuf aja dikatakan jalan khusus. Saya sering mendapat pertanyaan begini, kenapa tasawuf itu kelihatan eksklusif dan orang-orang khusus? Akhirnya orang-orang menjauhi tasawuf. Kenapa tasawuf tidak dibuka umum saja? Ini sebetulnya yang salah pertanyaannya. Sebelum pertanyaannya adalah pahamnya yang salah. Tasawuf dikatakan khusus, ya, itu bukan berarti eksklusif. Misalnya ini barisan depan khusus untuk para pembesar, sehingga orang-orang yang rakyat biasa nggak boleh kesini. Bukan khusus itu. Maksudnya perjalanan tasawuf dikatakan itu jalan khusus adalah jalan yang bukan dengan hawa nafsu seperti umumnya orang. Dan itu dituntut kepada setiap muslim untuk berjalan siratal mustaqim, di jalan yang lurus, mengikhlaskan perbuatannya, amal ibadahnya untuk Allah, itu khusus. Karena orang yang berjalan menuju kepada Allah adalah orang yang berjalan dengan rohaninya, ya. Dan itu khusus. Pada umumnya orang tidak berjalan dengan rohaninya, tapi berjalan dengan pikirannya.
bahkan dengan hawa nafsunya, nuntut ilmu pengen dapat kerja, nuntut ilmu agama pengen jadi penceramah terkenal supaya dapat banyak dapat amplopnya. Kalau itu sejak awal, berarti itu jalan bukan khusus itu. Karena nanti orang-orang yang memiliki sifat kerohanian itu dinamakan oleh mereka khususiyatullah. Itu adalah, nah sehingga orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya tapi tidak pernah membersihkan hatinya dari hawa nafsu, itu masuk ke dalam kategori awam. Ya. Dan dialah semestinya yang jalan di jalan khusus, semestinya dia yang wajib. Gitu. Itu jalan khusus itu adalah jalan rohani. Artinya ibadah itu sudah masuk kepada wilayah ditujukan untuk Allah, tidak untuk siapa-siapa. Makanya dikatakan at-tariqatu hiya as-sayrah ila Allah, al-mukhtas lis-salikina ila Allah, begitu. Tarekat ini adalah perjalanan yang dikhususkan untuk orang yang menempuh menuju jalan kepada Allah. Jadi kalau yang belum membetulkan tawajuhnya, yang membetulkan hadap dan tujuannya untuk Allah, ini masih am. Gitu. Dan orang banyak melontarkan pertanyaan kenapa tasawuf tidak diumumkan. Itu dia ingin merubah sistemnya. Sistem tasawuf itu qudwah, suhbah. Gitu. Nah, maka orang bertasawuf adalah orang yang sedang membentulkan ibadahnya untuk Allah. Nah, baru karena dia masuk kepada madrasah, ada pembimbing memberikan motivasi-motivasi, stimulasi-stimulasi, pendorong-pendorong, tuh zikir. Akhirnya jadi membudaya. Ya. Apalagi kemudian banyak gubahan zikir, hizib, wazifah, aurad, ya. Dan rawatib. Ya, akhirnya karena dia sebuah madrasah, dibuat mingguan, dibacalah wirid itu, maka orang-orang yang mengambil tarekat ini, maka dia mesti hadir di majelis ini sebagai ikatan, bukti, loyalitas kepada madrasah itu. Itu. Padahal bukan itu semua. Ya. Sehingga saya mendengar dari seorang ulama, tarekat itu, tasawuf adalah mengambil wirid daripada seorang syekh dan mengamalkannya. Loh, bukan itu. Ya. Karena kalau di kita ini di Indonesia ini, semua orang itu baca rawatib, semua orang baca hijib, semua orang berqasidah sufi, semua orang melaksanakan maulid, tapi semua orang menolak tarekat. Padahal semua itu adalah ijtihad dari ulama sufi, media untuk membangun kerohanian mereka. Jadi tasawuf itu bagaimana membetulkan pikirannya, tujuan hidupnya, orientasi ibadahnya lillah, sudah. Dan tidak beriktimat kepada amal, beriktimat kepada kemurnian, kesidikannya kepada Allah, keikhlasannya kepada Allah. Nah, itu yang disebut tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari nafsu. Makanya kan ibadah itu yang dihindari pertama khuzuz katanya, kedua luhuz. Khuzuz ini khuzuz nufsani, ini luhuz insani. Keinginan nafsu, perhatian orang. Itu tazkiyah tuh. Ya. Tazkiyah. Nah, dibantu oleh zikir agar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agar apa? Agar terbangun pikirannya itu, ya. Terus dibangun satu konsep, satu mindset, satu, ya, untuk Allah. Akhirnya terbentuk dalam jiwanya takwin. Nah, itu tazkiyah. Maka ditolong dengan mujahadatun nafas,
seperti kurang makan, kurang tidur, kurang bicara. Nah itu mereka menganggap itu arkan al-mujahadah, pilar untuk melawan nafsu. Katakanlah supaya kita tidak jatuh, kita berada di pilar itu. Sidik tawajuh kita untuk Allah itu agar tidak jatuh, tidak kalah dengan nafsu. Maka nafsu itu sudah di backup secara dasar dengan kurang makan, kurang tidur, kurang bicara, kurang bersama dengan orang yang tidak membawa kepada Allah. 4 itu tempat, ya tempat dia berdiri untuk membetulkan tujuan ibadah itu untuk Allah. Itu mujahadah. Jadi intinya ini. Nah, orang bertarekat sudah baiat dan sudah 20 tahun zikir tiap minggu, tiap maulid, tiap bulan, ininya nggak ada. Berarti nggak berjalan. Jalan di tempat berpuluh tahun. Orang bertarekat 40 tahun tetap saja goblok, bodoh dan busuk hatinya. Sombong lagi. Lama-lama nanti terus ada tahayulat, ada halusinasi, ya, macam-macam. Dan itu pertanda bahwa dia gagal dalam usul ilallah. Itu buku yang kami baca, itu pendidikan yang kami terima. Dan banyak berkembang tarekat at-taqalid, tradisi. Ini matali'ul anwar al-qulub wal asrar nurun mustaudaun fil qulub madaduhu minan nuril warid min khazainil ghuyub. Ini bukan cerita perdukunan. Ya, ini cerita tentang iman dan ma'rifah dan tauhid. Ini Imam Ibn Arabi menjelaskan seperti ini. Ya, tujuannya apa? Satu, ya, Allahu Ahad. Sudah. Allah tunggal. Yang menciptakan Allah, yang membuat orang makrifat Allah, dan yang memberikan mawajid dan azwaq bitajribah ruhiyah atau al-ikhtibari ruhi, itu juga Allah. Kan enggak ada yang enggak Allah berarti. Jadi cahaya yang disimpan di hati, yang diberikan oleh Allah ke dalam hati, madaduhu, sumbernya min khazainil ghuyub, min Allah, min sifatillahi wa asma'ihi al-qa'imah fi zatillahil muqaddas, dari asma dan sifatnya. Makanya makna tajalliyat itu apa? Zuhuru anwaril haq lil khalqi. Itu makna tajalli, munculnya cahaya Allah kepada makhluk dalam bentuk wujud, bentuk makrifat, dan bentuk mawajid, rasa, zauq fi tajribati ruhiyah, di dalam perjalanan rohaninya. Jadi tidak perlu diingin-ingini, nggak perlu. Dari penjelasan ini, seorang yang bertarekat ketika dia wirid jangan dihayal-hayalin supaya kelihatan kasab, supaya kelihatan aneh. Bahkan hikmah-hikmah yang sudah lalu, Imam Ibn Athaillah mengatakan, ya, wa nahnu fitnatun fala takfur. Jika belum sampai kepada Allah, sudah berhenti di pemberian-pemberian Allah, maka itulah ujian. Kamu jangan berhenti di situ, jangan kufur. Terus berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nurun mustaudaun fil qulubi madaduhu. Artinya bahwa kita tidak dapat melihat cahaya yang ada pada orang-orang arifin, yang ada dalam rohaninya. Tidak dapat melihat. Kenapa? Karena Allah yang menyimpannya di hati itu. Nurul yakin itu, nurul ma'rifah itu, nurul fana. Madadnya artinya sumbernya, bentangannya, ya, yang terus menambah sinar, menambah dari mana? Minan nuril warid min khazainil ghuyub.
Itu nuril awsafil azaliyah, cahaya dari sifat-sifat yang azali. Allah yang mentajalikan sifat-sifat itu terus semakin bertambah, semakin bertambah. Ya, dan kita tidak dapat melihatnya, tidak dapat menyaksikannya. Hatta seorang murid belajar dengan gurunya, bukan berarti gurunya terus memindahkan cahaya ke dalam hati muridnya. Ya, dengan dipegang tangannya lalu diisi dari sini gitu, lalu jempolnya keluar cahaya. Nggak ada. Ya. Semuanya adalah min nuril warid min khazainil ghuyub, dari sifat dan asma Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, ada di dalam kitab Lataiful Minan dikatakan, idza tawalla waliyan sana qalbahu minal aghyar wa harasahu bidawamil anwar. Jika Allah mengangkat seorang wali, katanya, itu hatinya dijaga, dipelihara, ya, daripada aghyar, daripada orang. Nah, ini itu. Wa'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala idza tawalla waliyan, jika mengangkat seorang wali, sanahu minal aghyar. Itu Allah pelihara wali itu daripada orang. Ya, untuk diketahui. Enggak semua orang lihat, wah, wali itu sosok ruhani yang ditutupi oleh jasad. Jasadnya sama kita. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada dada, ada mulut, ada makan, minum, tidur, ya, jalan kaki, beranak, beristri. Yaitu bahkan sering dimarahin istrinya. Itu makin gak kelihatan kan walinya. Ya. Nah, ini namanya Allah jaga minal aghyar, dari orang. Wa harasahu bidawamil anwar. Dan Allah lindungi dengan terus mengekalkan nur di situ. Dengan bertambah. Wa qala radhiyallahu anhu, nurun yakshifu laka bihi an atharihi wa nurun yakshifu laka bihi an awsafihi. Nah, maka cahaya yang disimpan di hati di atas itu ada dua. Ada cahaya yang yakshifu laka bihi, yang Allah singkapkan kepadamu dengan cahaya itu, an atharihi, dari asarnya, yaitu alam semesta ini, keadaan alam semesta ini. Ini disebut kasyfan surian, ya. Dan bagi orang sufi ini tidak peduli, ya, dengan cahaya itu dapat disingkap, ya, dengan adanya cahaya tadi yang Allah simpan di hati. Maka ada dua sebetulnya. Yang pertama, cahaya yang dapat Allah singkapkan kepadamu dengan cahaya itu an asarihi, daripada asar Allah, ciptaannya, ya. Maka mereka para aulia dapat melihat keadaan hamba Allah yang ada di bumi ini, bahkan keadaan ciptaan Allah yang ada di langit. Tetapi ini dinamakan kasyf suri, ya, tersingkap tentang suratul haq. Adapun yang kedua, cahaya yang dapat menyingkapkan untukmu an awsafihi, dari sifat-sifat Allah, baik sifat jalalnya, baik sifat jamalnya. Ya, ini disebut kasyf ma'nawi. Kasyf ma'nawi artinya bahwa seseorang yang telah memiliki kejernihan hati, cahaya itu, sehingga ketika melihat seseorang, ya, dari geraknya, ya, dari dapat menangkap keadaan suasana batinnya, ya. Ini mungkin firasat, seperti firasat. Dan firasat pun ada dua, ada memang firasat yang bersifat tabi'iyah, bisa dilatih, bisa diciptakan, seperti psikolog gitu misalnya, ya. Tetapi ada firasat yang memang datang dari cahaya hati, ya, seperti yang Rasulullah katakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah.
Ini salah satu karomah mereka. Seperti misalnya Sayyidina Utsman ketika dia menunggu tetamunya, maka datanglah tetamu itu 3 orang, tetapi tiba-tiba Sayyidina Utsman menegur orang yang di tengah. Ya, beliau mengatakan, aku melihat ada bekas zina mata. Rupanya ketika lewat di jalanan mau menuju ke temu Sayyidina Utsman, ngeliwat cewek cantik pakai ngelirik. Begitu ketemu Sayyidina Utsman, aku melihat zina mata. Tapi ini bukan pertunjukan sirkus ya, untuk dipertontonkan, bukan. Ya, ada kaitannya dengan dakwah dan ikatannya pun ikatan dakwah. Ya, sebetulnya bukan sesuatu yang wah, bukan. Itu Allah berikan kepada siapapun. Seorang dalam cambuk perang, jenderalnya itu banyak dikasyafkan oleh Allah. Ya. Firasatnya tajam, ada musuh di sini, kita itu kan Allah yang menolong. Ya, Allah yang menolong. Nah, mereka para wali itu semuanya sebagai pembimbing, sebagai pembawa jalan menuju kepada Allah, maka semua kasab itu untuk Allah, bukan untuk dipamer-pamerkan, bukan. Itu sirkus, ya, tukang sihir. Ya. Bahkan diperlukan dalam konteks dakwah. Seperti Imam Junaidi ketika ada seorang Yahudi, ya, yang ingin mengetes kewilayahan Imam Junaidi al-Baghdadi. Dia ingin bertanya, kalau Imam Junaidi menjawab dengan jawaban yang memuaskan dia, hadis tadi itu, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Ya. Dia memakai baju orang Islam lalu datang ke majelis Imam Junaidi. Setelah selesai dia menghadap, ya Imam, apakah makna hadis ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah? Maka Imam Junaidi menundukkan kepalanya. Lalu kemudian memandang dan memegang tangannya. Islamlah. Sekaranglah waktunya Islammu. Ya. Terus menangis. Karena dia berjanji kalau Imam Junaidi mampu menerangkan, menjawab makna hadis ini sampai dia puas, ya, puas dengan keterangannya dan dia yakin dia akan masuk Islam. Jadi diterangkannya bukan melalui syarahan panjang, langsung prakteknya. Engkau ingin Islam, sekaranglah waktu Islammu. Ya. Nah ini termasuk kasab yang bersifat surah. Ya. Kasab yang bersifat surah. Dan wali jika tahu itu, dia merasa takut karena taunya itu bukan dipikirkan, bukan tadi Imam Junaidi memang menunduk. Yang dipikirkan oleh beliau adalah bagaimana menjawabnya. Ya, lalu kemudian rupanya datanglah kasyaf dari Allah, dia masuk Islam. Ya. Bukan kita sengaja seperti Imam Junaidi begitu kita mau tahu sesuatu, misalnya terus kita baca zikir, terus kita lihat orang, bukan. Iya, tidak. Kalau tidak ada tujuan apa-apa. Nah ini namanya kasab sur. Yang wa nurun yaksifu lakabi an awsafi. Ada cahaya yang dapat menyingkapkan tentang sifat-sifat Allah. Ya, ini dinamakan kasab maknawi. Ya. Ini barulah yang dikatakan seorang wali itu punya kasab ini. Kalau yang tadi kena hampir sama dengan firasat umum, ya, firasat yang bisa dipelajari. Ya. Seorang psikolog itu yang suka
untuk interview di PT begitu, untuk menerima karyawan. Ya. Saya punya keponakan, dia seorang psikolog ya, klinis. Sering dipanggil oleh karyawan untuk menilai psikologi si pendaftar ya, orang kerja di sebuah perusahaan. Jadi ponakan saya mengatakan, saya hanya minta satu kursi, jangan ada apa-apa, dan calon karyawannya harus berjalan dari pintu yang lurus menghadap dia. Dia mengangkat kakinya, dia di kursi satu mata dan dipanggil satu persatu. Dia mengatakan, aku bisa membaca kalau si calon karyawan ini ijazahnya palsu, bisa terbaca. Jadi begitu datang, yang saya tanyakan, kenapa ijazah kamu palsu? Grogi. Oh, itu kan bukan wali itu kan dipelajari, ilmunya ada. Ya. Nah, hal yang seperti itu, tapi wali tidak pernah dia datangkan dalam pikirannya untuk mengetahui, tidak. Begitu saja, sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan di kasab ini, kalau mereka dapat, mereka bukan menyesal, rasa keberatan. Kenapa? Takut ini bayaran ibadah dia. Takut ini imbalan. Saya nggak mau ada imbalan apa-apa ibadah itu. Bukan kita sengaja-sengaja puasa 40 hari, wirid tiap malam dengan tahajud dan hajatnya, dan wirid, dan memang mau dapat gituan. Wah, udah, itu sama dengan dukun, sama persis. Wah, itu mah ilmu hitam, ya biar putih biar hitam, sama, tujuannya bukan Allah. Hitam-hitam juga. Wah, wiridnya adalah mantra-mantra, ya, jajaukan misalnya. Ini Al-Quran, sama saja. Dulu Pak, saya pernah praktekkan Pak. Itu ternyata mantra pelet yang paling manjur itu dari Al-Quran Pak. Nggak percaya, yang muda-muda saya kasih ijazahnya nih. Ya. Saya coba berbagai pelet, itu zaman jahiliyah dulu tuh. Ternyata yang manjur itu adalah ayat Al-Quran. Puasanya 3 hari, bacanya cuma 313. Jadi bukan berarti ini putih itu hitam. Kalau tujuannya hitam, sama saja mau yang dibaca Al-Quran kayak hadis kayak. Dan itu tidak ada hubungannya dengan tasawuf. Memang orang tasawuf telah mengiming-iming ketika dia disingkapkan tentang saidaliyatul Quran, farmasi Quran, ayat-ayat, asma-asma Allah, kalimat-kalimat Al-Quran, tersingkap fawaidnya. Ya. Lalu dia beritahu faedah-faedahnya. Ini sebetulnya merangsang agar dia murnikan hati, kenal Allah, nanti dia boleh tersingkap kasyaf itu. Kita malah ibadah terus pengen faedahnya. Orang Imam Al-Ghazali saja membaca hadis, yang ikhlas 40 hari akan tumbuh hikmah dari hatinya, dari dalam hatinya ini nanti meluncur melalui lidahnya. Lalu dia ingin hikmah itu, dia coba ikhlas, tapi pikirannya pengen ke situ, nggak dapat. Akhirnya dia perbaiki ikhlas karena Allah, dapat. Nah, maka banyak kan buku-buku tasawuf, Al-Awfaq, Ilmul Adad, Samsul Ma'arif, terus apa? Itu bocoran sebetulnya. Ya, bocoran. Gitu. Bukan hanya melihat, bukan hanya faedahnya, tetapi ada penjelasan tentang asrar ilahi melalui huruf-huruf dan rangkaian-rangkaian huruf itu. Dia ingin menjelaskan ketunggalan keesaan Allah, dan ininya ditinggal. Yang diambil faedah-faedahnya mulu, akhirnya jadi dukun. Gitu.
Itu Syamsul Ma'arif istilahnya dulu saya baca sebagai ilmu dukun, ternyata begitu tahu asrar dalam tasawuf Allahu Akbar. Itu ada perkara tauhid yang dibongkar melalui huruf itu, dari tawajjuhul ahruf, orientasi huruf yang menjelaskan tentang keesaan Tuhan. Itu sebetulnya yang penting yang kita buka. Ya. Sehingga ya, saya mencoba membedah itu dari A sampai Z. Allahu Akbar, isinya tauhid semua. Tapi itu udah kadung dikafirkan itu, karena banyak menyesatkan. Ya. Karena yang sesat bukan buku ini, orangnya yang memang sesat. Ya. Ilmul Awfaq yang nulis Imam Al-Ghazali. Saya di Mesir dulu pernah coba saya baca Ilmul Awfaq. Saya baca hikam, Pak, mahasiswa di Al-Azhar dulu, yang datang sedikit, Pak. Begitu saya buka baca Al-Awfaq, sampai penuh 3 kali pindah tempat karena nggak muat. Berarti sekolah di Al-Azhar pun juga masih berpotensi ingin jadi dukun. Ya. Kita baca Risalah Qusariyah, dikit aja ngaji. Begitu dibaca Ilmul A'dad, dari Malaysianya, dari Thailandnya, kemudian guru saya mendengar, habis saya dimarahin. Ya, kamu jangan sibukkan otak mahasiswa dengan yang begini-begini gitu. Suruh hafal Quran aja. Sebetulnya saya waktu itu ingin mengajar, ingin ya memperbaiki konsep atau mindset yang telah mensugesti mereka, gitu. Seperti yang saya alami gitu, ingin ya. Taib. Nah, nurun yang yaksipula lakabi'an awsafi, ini adalah cahaya yang menyingkap tentang zat Allah. Nah, dari sinilah kemudian timbul tauhid al-wujudiyah. Kan begini, kita ibadah sholat menghadap ke kiblat. Kalau kita runut Ka'bah, batu di sananya. Tapi kita menyembah Allah, kan yang kita saksikan Allah. Ya. Dan kita nggak syirik meskipun nyembah batu, karena nyembah Allah. Sekarang kita puasa, nggak makan, nggak minum, ngapain? Ya. Lagi lapar-lapar, sampai yang ngerokok yang biasanya 2 jam nggak ngerokok nggak kuat, itu kan 12 jam kuat. Kan itu betul-betul tauhid kepada Allah itu. Ya, ilah. Artinya syariat yang dilaksanakan itu kan berarti ilah. Lalu Imam Ibn Arabi mengatakan ilahiyah itu teologi sama dengan wujudiyah. Lalu filsafatnya disebut ontologi misalnya. Itu sama. Wujud itu tunggal, seperti Tuhan juga tunggal. Maka wujud tunggal. Sekarang orang mencaci kita. Nah, karena orang yang sudah tersingkap nur wujud Allah ini, maka ketika ada orang yang mencaci dia nggak memprediksi wujud ini independen. Tuhan sampai kecolongan ada orang menjahati hambanya, gitu. Enggak, itu adalah Allah menguji kita, sehingga dia tidak memprediksi wujudnya. Memang wujudnya adalah ilusi, waham, batil. Bahkan timbul rasa kasihan. Allah telah mengujinya. Engkau lah yang kena musibah, aku malah kena anugerah. Dengan menyabarimu aku mendapat pahala. Pahala sabar, pahala macam-macam. Ini berarti memandang bahwa wujud itu tunggal. Yang dia lihat ini semuanya adalah ilusi yang Allah wujudkan untuk menjadi surah, selongsong, ya, yang membantu untuk menjelaskan tentang kehendak dan ilmu dan sifat Allah. Nah, ini adalah tersingkapnya nur zat ini. Nah, sehingga dia mengatakan wahdatul wujud. Ya, wujudnya ada 2. Pertama, mazharnya, tampilannya itu alam semesta. Ini ijad, Allah menciptakan. Yang kedua baru haqiqatul wujud. Al-wujudu al-haqiqiyah. Inilah wujud yang
punya makna hakikinya, tetapi gaib mutlak. Ya. Karena ini gaib mutlak, maka Allah telah mengizharkan, mengijadkan ini. Berarti itu wujud Allah. Surahnya. Ya. Maka sama dengan tauhid yang disebut asyuhudi atau wahdatus syuhudi sama dengan wahdatul wujudi. Sama dengan tauhid syuhud itu sama dengan tauhid wal wujud. Masalah teologi sama dengan masalah ontologi, katanya masalah ada. Dan bagi kita ahli sunnah itu nggak usah bingung-bingung, sifat 20 yang dikenalkan pertama al-wujud itu sudah. Kita al-adam, tidak ada. Kita wajib tidak ada. Allah wajib ada dan mustahil tidak ada. Dan kita bukan ada dan bukan tidak ada, yaitu jaiz. Nah inilah kasyaf, inilah dengan sebab nur itu jadi tersingkap, inilah yang dianggap itu wali khas. Ya, dan inilah yang diingini oleh mereka. Tetapi tidak boleh diucapkan, tidak boleh kalau Imam Ibn Arabi menyebutnya al-bawariq. Ini tidak lama dia melihatnya. Bahkan dia bilang seperti kilat. Seperti misalnya kita menyaksikan siang-siang ada rumah di situ, datang gelap kan nggak kelihatan. Ya, kita kan nggak ngelihat bahwa di belakang kita ini adalah Allah, kan nggak ngelihat. Ya. Tetapi orang yang punya cahaya ini maka sekali-kali seperti ada kilat, brebet gitu. Kelihatan. Ya. Apa yang dimaksud seperti al-bawarik, seperti kilat? Kenapa kelihatan zat Allah? Kelihatan keseluruhan jelmaan, kehendak, keinginan apa yang terjadi ini semua dari yang tunggal itu. Itu ada syuhud ya kepada ketunggalan itu. Sehingga ini tidak boleh lama, karena kalau lama tidak mungkin ya, berat. Ya. Maka sedikit. Ini makrifat yang ya, kepada zat atau pana zat. Maka ada nur yang ya penjelasannya dengan nur, artinya dia menyaksikan sesuatu yang jelas ya, tentang keesaan. Akhirnya hanya keluar minal ahad ilal kasrah, minal kasrah ilal ahad, katanya begitu. Al wahda ilal kasrah, minal kasrah ilal wahda. Kalau kita melihat yang banyak itu dari tunggal, itu tadi nur kasab yang pertama. Tapi ketika melihat bahwa yang tunggal itu ya, melahirkan yang banyak, kita melihat tunggalnya, itu baru ma'rifatuz zat, fana zat. Sebetulnya begini, kapan orang mendapatkan nurul anwar tadi itu? Kalau di situ tadi nur yang yaksib an sifatillah. Apabila seorang beribadah, maka akan diberikan paham secara tabi'i. Ketika seorang membersihkan ibadahnya untuk Allah, maka akan turun ke dalam rohaninya sifat-sifat mulia, maka dapat nurul ma'ani. Apabila sempurna, baru dia melihat nurul anwar. Baru dia melihat ketunggalan Allah itu tidak bergeser. Apapun Allah cepat sekali, enggak kemana-mana. Kita kan kemana-mana dulu, ke Allah terakhir. Ya udah kalau begitu, sekarang nyerah dah, Allah dah. Ya. Kita berantem dulu baru iya semuanya dari Allah. Mereka udah enggak. Ya. Apa saja yang menimpa dia Allah, terus lari ke titik itu. Gitu. Nah ini nur. Wa qala radhiyallahu anhu, rubbama waqafatil qulubu ma'al anwar kama hujibatin nufusu bikasaifil aghyar.
Rubbama waqafat al-qulub. Boleh jadi hati itu berhenti bersama cahaya. Artinya orang udah berbuat, ya, beribadah, hidup, cahaya sudah datang menghampirinya, tapi terhijab, ya, dan tidak berjalan menuju kepada Allah. Waqafatil qulub ma'al anwar, ya. Orang sudah berjalan, lalu dapat sesuatu kasyaf, dapat sesuatu paham, dapat sesuatu apa, dia berhenti di situ. Ini apa nih? Oh, berarti saya ini waqafat ma'al anwar, berhenti hati bersama anwar. Saya ketika ngelihat ada di TV itu ada ujian, ya, nyari kunci ditaruh di mana, dia melalui ujian macam-macam tuh, ya. Lalu ada tipuan-tipuan kan, ada hadiah-hadiah yang dia berhenti di situ, ya, maka berarti dia gagal, tidak sampai. Gitu. Nah, seperti itu. Tidak boleh berhenti bersama anwar. Kama hujibatin nufusu, sebagaimana nufus, jiwa itu tertutup bikasaibil aghyar, yaitu dengan kasaib, sesuatu aghyar yang tebal, bil aghyaril kasifah, ya, yaitu syahwat dan kelezatan. Artinya bahwa hijab itu ada dua, ada nur, ada zulmani. Orang dikasih ilmu oleh Allah itu nur, lalu berhenti di ilmu dan sombong, rasanya udah dia paling hebat, terhijab oleh nur. Lalu ilmu oleh Allah dikasih amal, maka dia mengaku dia beramalkan ilmunya, hijab. Ya. Itu sebab kalau kita baca buku-buku para pendidik sejak awal, ketika dia bicara kepada murid, yang pertama kali diucapkan, sahih aqidatak wa zakki nafsak, perbaiki akidahmu dan sucikan jiwamu. Itu, perbaiki akidahmu, sucikan jiwamu. Atau yang sering diceritakan oleh ulama, aku belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 5 tahun. Jadi yang paling lama itu bagaimana menempatkan diri di hadapan Allah, itu adab. Dalam situasi apapun dia menghadap kepada siapapun dan menerima anugerah yang Allah berikan apapun, apa adabnya kepada Allah, apa, bagaimana dia menempatkan diri, itu lama belajarnya, itu tarbiyah. Karena orang yang beradab itu orang yang berakhlak. Akhlak itu sabit, la yataghayyar, akhlak enggak berubah, tapi adab, ya, akan berubah sesuai dengan situasinya. Orang sabar tahu kapan dia bicara dan kapan dia tidak bicara. Jadi tahu adabnya. Tapi kalau orang tidak punya sifat sabar, langsung nggak tahu adabnya, tidak tepat waktunya. Orang mampu menempatkan waktu, tempat, dan keadaan seseorang apabila mempunyai akhlak. Akhlak tetap tidak berubah, ya, maka untuk belajar adab itu lama. Nah, maka kalau berhenti bersama cahaya itu hijab. Sama kita dihijabi oleh nafsu syahwat ini. Jadi dari hikmah ini dijelaskan bahwa hijab yang menghalangi kita dari Allah untuk tersingkap sifat Allah tadi, zat Allah tadi, ya, artinya kasyaf maknawi, itu ada dua, ada hijab nurani, ya, ilmu marifat. Jika hati berhenti di situ, ya, dan dijadikan itu tujuannya, maka dia gagal sampai kepada Allah.
Seperti orang datang masuk tarekat, rupanya keinginannya ingin bisa menyembuhkan orang, ingin jampe-jampe di air, ya, karena kita ngelihat tuan-tuan guru sekse, ya, dia kepengen, wah itu bagaimana tuh, akhirnya dia membaca doa-doa untuk itu. Dia mengira itu tasawuf. Ya, itu ada yang begitu. Ada yang melihat gaib. Ya. Itu juga berhenti di situ, itu tidak sampai kepada Allah. Ya. Apalagi memang dia puasa, dia wirid, dia zikir, memang untuk itu, memang itu udah bukan berhenti, itu memang di jalan lain, bukan jalan menuju kepada Allah. Nah, yang kedua, hijab zulmani, syahwat, adat, ya. Ini sifat-sifat yang dengan ketebalannya tidak hilang, melainkan dengan upaya-upaya mujahadah yang keras. Ya, makanya di dalam tasawuf ada khalwah, ya. Di dalam tasawuf dibuat zikir bersama, ya. Itu adalah dalam memecahkan nafsu syahwat. Hijab zulmani. Rubbama waqafatil qulub ma'al anwar. Boleh jadi ada hati yang berhenti bersama cahaya. Artinya dapat apa? Dapat ilmu, dapat amal, dapat akhlak, dapat ma'rifat, berhenti di situ. Itu bukan tujuan. Ya. Memang itu anugerah dari Allah, nur namanya, jadi hijab. Dan ini yang sering kita dengar, para ulama ilmunya itu hijab. Gitu. Dan merasa beramal itu juga hijab. Ya. Sehingga ada yang dikatakan oleh Al-Imam Sulaiman Ad-Darani. Kata beliau, orang yang tidak Allah inginkan untuk menjadi kekasihnya, maka Allah anugerahkan dia bertumpu kepada amal dan bilangan ibadahnya. Dia merasa bahwa agama ini adalah beramal ibadah yang banyak. Itu makomnya di situ. Itu berarti sebetulnya itu hukuman Allah karena dia tidak layak untuk menjadi kekasihnya. Bukan berarti para kekasih tidak beramal, bukan. Mungkin lebih banyak dari itu, tapi tidak iktimat. Ya. Maka orang sufi tidak pernah bicara, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita sholat qiyamul lail satu malam. Wali itu satu malam bapak-bapak 700 kali. Itu dia sedang ngapain itu? Itu sedang menjelaskan bahwa agama itu beban sebeban-bebannya. Padahal Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru. Itu dia sedang membaca, ya, menghafal, wah ini nih buat bahan ceramah nih, wah itu nggak tahu bobot ucapannya itu apa, mendidik tidak, mampu tidak dilakukan. Nah, tasawuf tidak begitu manhajnya. Ya. Seorang murabi tidak pernah menyuruh beramal, tetapi menyuruh untuk membersihkan hatinya, menyuruh untuk menjauhi maksiat kepada Allah meskipun ibadah. Jangan bertujuan kepada selain Allah, itu maksiat. Tidak ada hati yang bersih, fitrah yang bersih, bajunya adalah syariat. Baru kisah para wali sembahyangnya banyak. Baru. Bukan kita ceritakan sejarah para wali, tapi bagaimana. Makanya kata Imam Ali Ad-Daqaq, sebanyak apapun engkau belajar dari seorang ulama, engkau tidak akan sama seperti para wali, kecuali engkau melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Apa? Membetulkan ibadahnya untuk Allah.
Bahkan proses orang yang mengalami menuju tingkat makrifat, tingkat wilayah, dia akan melewati satu patra yang mana dia ibadah hanya untuk Allah, tidak mau dilihati oleh orang, akan mengalami itu. Nah, ketika sudah stabil, baru dia tidak peduli orang mau lihat mau tidak, mau dipuji mau dicaci. Dan kita nggak bisa terus bersikap begitu, tidak. Mesti memiliki kesempurnaan batin, kesempurnaan jiwa. Gitu. Karena pendidikan mereka sahih aqidatak wa zakki nafsak wala tuskhilhum bi kasrati ta'ah. Itulah yassiru wala tu'assiru. Jangan disuruh memberi, tetapi didik agar punya sifat dermawan. Tulari sifat itu. Kalau sudah punya sifat dermawan, ya sudah. Barulah dia memberi dengan Allah dan untuk Allah. Ya. Itu tujuannya seperti itu. Nah, agar tidak berhenti ma'al anwar. Ya. Saya ini ilmunya banyak, saya ini amalnya banyak, saya ini, ya. Lama-lama berhenti semua dan tidak akan istiqomah. Ya. Akhirnya kenangan dulu. Nah, oh ente mah baru, ntar juga bosan kayak gitu. Ya. Salah membangun konstruksi ketakwaan dalam jiwa. Seratus 155. Satara anwaras sarair bikasaifiz zawahir. Allah menutupi cahaya as-sarair, cahaya yang ada dalam hati rohani para kekasihnya. Ditutupi dengan apa? Kasaib az-zawahir. Az-zawahirul kasifah, tubuh yang kasar. Ya, kasaib az-zawahir, kasarnya zahir. Yaitu dengan perubahan perilaku dari fisik zahirnya. Ya. Dan itu yang menghalangi sosok wilayah, sosok cahaya yang ada dalam jiwa. Yang saya sering mengatakan bahwa kita menyangka orang itu soleh, orang itu wali, hatta orang itu ahli ma'rifat, orang itu punya akhlak mulia. Kita nggak bisa melihatnya itu, karena itu sosok rohani, nur semua. Disebutnya asrar, sarair. Ya. Iya, disebutnya sarair, asrar. Nggak kelihatan karena ditutupi oleh tubuh fisik tadi itu. Satara anwara sarair bikasaifiz zawahir ijlalan laha. Itu kenapa ditutupi? Untuk menghormatinya, menghormati cahaya yang ada dalam rohani itu. Agar apa? Ijlalan laha antubtazala biwajbi wujudil izhar. Untuk menghormati antubtazala biwujudil izhar. Antubtazala biwujudil izhar wa an yunada 'alaiha bilisanil istihar. Agar tidak diibzal, apa tabazzul itu diumbar, katakan. Ya. Agar tidak diumbar untuk ditunjukkan secara zahir kepada orang, ya. Dan tidak dipanggil oleh orang berdasarkan bahasa kemasyhurannya, ya. Makanya para peneliti ilmiah, oh sufi ini adalah ahlil buka, katanya. Ini ahlil pana. Ini itu kan analisa pustaka, ya.
Dia seorang peneliti manuskrip. Oh, sebetulnya tidak bisa wali itu dikatakan wali ini wali tukang nangis, ini tukang takut, ini tidak. Ya. Justru tidak kelihatan apa yang ada cahaya dalam wali, agar tidak dipanggil dengan istilah yang masyhur apa kewaliannya, tidak. Ya. Dan agar tidak diumbar. Ya Pak, orang mengaku saya ini hafal Quran, nggak ada yang berani Pak. Ditanya nanti, oh saya pakih. Ditanya, bagaimana perkara ini menurut mazhab 4? Nggak ada yang berani. Saya pakar matematik, nggak berani Pak. Kenapa? Karena ilmu itu bukan tersimpan di dalam hati, itu dalam pikiran. Ya. Mesti dijelaskan dalam bentuk fisik. Tapi wali, apa yang ditunjukkan Pak? Makanya dalam dunia kewalian ini terbuka melahirkan para pengaku. Kita bisa ngebayangin bagaimana dia mau menunjukkan kewaliannya. Dia pura-pura kejam bahwa dia dapat wahyu dari Allah. Nah, itu. Atau kalau mau diaku, dia akan mengakui berupa fisik. Aku tadi malam bertemu 7 kutub. Ketika ini namanya iddia, pengakuan ini. Dia untuk menunjukkan sosok kesempurnaan, sosok wilayah itu. Karena nggak dapat dilihat. Jadi kalau nggak ditunjukin, nanti dia tidak dipandang wali. Apalagi kepada muridnya tuh. Katanya seorang wali hatinya bersama Allah, meskipun fisiknya bersama orang. Tiba-tiba guru di depan muridnya sedang ngobrol begini, tiba-tiba muridnya itu udah haru biru tuh. Oh, guru kita nggak ada di sini, dia ada. Ya. Terbuka itu para pengaku yang begitu, karena nggak bisa ditunjukkan fisiknya. Padahal wilayah itu adalah as-suluk wal akhlaq wal adab. Ya. Jadi kenapa ditutupi dengan tubuh ini? Itu untuk menghormati agungnya, mulianya apa yang tersimpan dalam hati itu, agar tidak diobral untuk dijahirkan, dan juga agar tidak dipanggil dengan makna masyhurnya. Terakhir Pak, satu lagi. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaih illa min haitsu dalilu alaih wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaih. Maha suci zat. Ini maha suci Allah, zat yang tidak menjadikan dalil petunjuk ala awliyaihi kepada para walinya. Artinya maha suci Allah yang tidak menjadikan jalan untuk mengenal wali. Ya, nggak ada jalan untuk mengenal wali, tidak ada. Kecuali min haitsu dalil alaihi. Ya, kecuali ada dalil menuju kepada Allah. Walam yusil ilaihim, dan tidak akan ketemu jumpa sampai kepada para wali illa kecuali man arada an yusilahu ilaihi, kecuali ingin
ada yang menyampaikan dia kepada Allah, baru ketemu wali. Ya. Nah, pernyataan yang senada adalah perkataan Sidi Abul Abbas Al-Mursi kalau tidak salah. Kata beliau, ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Mengenal wali lebih susah dari mengenal Allah. Karena kalau mengenal Allah, setiap orang punya kapasitas mengenal Allah. Ya. Setiap orang punya kapasitas mengenal Allah. Orang punya ilmu segitu, dia merasa mengenal Allah, ya kenal dengan kadar ilmunya, dengan modal ilmunya, dengan modal amalnya, ya dia mengenal Allah. Tetapi kalau wali adalah sosok sempurna, tidak kenal kepadanya kecuali yang sempurna. Maka nggak ada orang bisa mengenal wali, nggak ada. Begitu ketemu wali, nggak ada. Berarti dia wali. Maka kita jangan coba-coba bertanya kepada orang yang kita bersangka baik kepada dia orang soleh. Kiai, bisa nggak nunjukin siapa wali di sini? Ya. Nggak bisa itu. Kalau misalnya yang ditanya kebetulan wali, kemudian dia bilang, oh itu pas banget, itu orang yang kita benci pak, nggak kenal kita. Pak wali itu, buset, emang dia wali? Lah kan nggak bisa pak. Ya, bisa ingkar kepada wali, kualat. Ya. Maka jangan nyari. Saya sering mendengar orang-orang tua dulu menyuruh mencari walil mursyid. Dia cari. Rupanya wali mursyid yang dicari itu rujukannya adalah paham sendiri. Kalau wali ini berarti wali yang sempurna, lalat aja kalau nempel jatuh. Orang yang nggak ada salah, maksum. Dia kasih standar tinggi banget, nggak dapat pak. Kalau dapat juga nggak mampu mengikutinya. Ada yang mengasih standar adalah kemuliaan dirinya, ada. Kalau dia tahu kalau saya ini wali, berarti dia wali. Wah ini, itu hijab yang paling tebal, orang yang seperti ini kagak bakal ketemu wali. Karena standar yang menjadi rujukannya adalah pahamnya yang rendah itu. Set gue kalau dilirik pisan, berarti kagak ngerti dia kalau gue ini siapa. Ya. Apalagi dia, wah ini gue ini keturunan Sunan Boneng ini. Ya. Apalagi kalau begitu udah kacau. Ya. Ini yang begini nih, kalau ketemu nggak akan kenal. Kalau kenal nggak akan bisa ngikutin. Kalau ngikutin nggak akan bisa sabar. Karena al-mani, al-qati yang menghalangi kita untuk mengenal wali sebetulnya pemahaman mental. Coba, orang cara memahami agamanya semua tekstual, baca amal, dah kagak bakal ketemu wali. Karena agama bagi dia adalah nas zahir, amal zahir, enggak. Dan dia akan mengingkari. Ya. Itu kalau ketemu, ketemu nggak kenal, kalau kenal. Itu. Maka Maha Suci Allah yang memang enggak ngejadiin jalan untuk ketemu wali, enggak ada jalannya. Kecuali jalannya orang yang ingin Allah baru ketemu wali, gitu. Karena wali itu majlal akmal katanya. Jelmaan Allah yang sempurna. Orang yang ingin Allah baru ketemu wali. Bahkan tadi dikatakan sifat anwar sarair itu kewalian, itu ditutupi dengan zahir. Apalagi zahirnya disebut ayah, abang, paman, suami, makin tebal itu pak, makin tebal. Seorang guru ketemu murid,
Kan yang ditampilin adalah sifat rohaninya yang ideal. Ya, dia akan tunjukkan sifat guru. Sampai ke rumah apa habis. Ya, udah nggak ada sifat guru. Lama amat bang ngaji, buset, iya neng. Ya, tadi ada orang ngobrol, saya nungguin di rumah, asik-asik di sana. Itu di majelis kita hormatin, kita cium tangannya bolak-balik. Di rumah itu gemeter pak, masuk pintu rumahnya itu. Bini gue marah nggak ya? Gue kelamaan ajar. Itu tutupnya itu. Apalagi anaknya. Tahu-tahu apa? Suruh merangkang, diinjak-injak. Nah, jadi kebo. Nggak bisa. Ya, maka Allah nggak menjadikan jalan untuk ketemu wali, tidak. Jalannya jidda sidqan tajid mursida. Bersungguh-sungguhlah untuk jujur ingin ketemu Allah, baru ketemu, karena dia dalil Allah. Makanya doanya orang yang ingin ketemu wali itu Allahumma dullani ala man yadulluni alaik, awsilni ila man yasiluni ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan kepada orang yang akan menunjukkan jalan kepadamu. Sampaikanlah kepada orang yang akan menyampaikan aku kepadamu. Baru ketemu. Nah, tapi anehnya kita ini, ya orang kita ini, wah, orang wali no. Ternyata yang dicomot orang gila. Diiring-iring. Ya, gak ada gunanya pak. Dia mastur, ya sudah, kalau mastur tutupin, ini dibuka-buka. Yang buka orang awam lagi. Dari mana tahu wali? Apa cirinya? Akhirnya orang yang gagal jadi wali jadi gila, karena nanti diwalikan oleh orang-orang yang apa tuh? Gila juga. Ya. Itu fenomena orang bertarekat tapi jauh dari Quran, dari hadis, dari ngaji. Ya, kalau udah zikir, masya Allah, ya. Malaikat kalah. Allah. Di rumah iblis takut. Jelek banget adatnya itu. Ya, nggak ada akhlak, nggak ada agama, nggak ada. Ya. Jadi tasawuf jalan di tempat, menjadi tasawuf tradisi. Nah ini subhana man lam yaj'al ad-dalil ala awliyai, nggak ada. Jadi ketika orang menyuruh cari wali mursyid, itu untuk orang yang ingin dekat kepada Allah. Ya, ya memang ada cirinya, ada cirinya. Ya. Itu ciri fisiknya semua mengacu kepada perilaku, sifat, ilmu, ya, akal, muru'ah. Sudah. Akalnya sehat, karena orang sufi disebut ulil albab. Ya. Ilmunya luas dan muru'ah, harga dirinya, wibawanya. Ya. Itu, tetapi itu pun tidak akan yang jadib, tidak akan terpesona orang kepada sosok rohani itu, melainkan orang yang ingin Allah. Enggak terpesona. Ya, tidak. Istilahnya la yanjazib ilaihi katanya. Tidak akan, saya mengartikannya injizab itu tertarik sebetulnya. Tapi terpesona. Bahkan ngelihat fisiknya, zahirnya, kaki, tangan, kepala, mulut, makan, minum, tidur, bicara, beristri, ya. Dan lain sebagainya. Baiklah, ya. Itu saja. Insya Allah kita sambung jika ada umur, ada sehat badan. Ya, kita sambung bulan depan. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.